menonton video ini, disarankan untuk menggunakan earphone agar lebih fokus. Selamat pagi teman-teman. Kita coba untuk mulai ya. Selamat pagi Pak Nahason. Pagi. Hai. Hai Pak. Hai Pak. Hai pagi semuanya. Pagi Pak Nahason. Pagi Pak. Yes, hari ini kita akan belajar gimana caranya untuk belajar menjadi content creator ya, so Pak Nahason. Perkenalan. Content creator ya? Ya, perkenalan sebelumnya, Pak Nahason ini sebelumnya pernah berkarir sebagai web designer, kemudian sekaligus programmer, kemudian dari tahun 2009 mendalami untuk digital marketing. Kemudian, tapi lebih berfokusnya pada Google Platform dan SEO waktu bergabung di agensi digital di Sydney ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Kemudian berlanjut lagi di 2011, bergabung di agensi digital untuk menangani government, dan di 2015 baru gabung di Era Jaya. Betul sekali. Betul. Oke. Untuk saat ini berarti sedang ada proyek apa Pak, atau megang apa Pak Nahason? Saat ini megang ya digital marketingnya seluruh Era Jaya ya. Oh, seluruh Era Jaya. Siap-siap Pak. Nanti kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke grup chat ya. Ketika kita tanya jawab, nanti kita coba untuk tanyakan ke Pak Hasan kalau sekiranya dari Pak Hasan tadi belum, dari materinya masih ada yang mau ditanyakan gitu. Siap Pak, dari Bapak ada sharing materi? Ya, saya share screen dulu ya. Yes, siap Pak. Oke, kita mulai aja ya. Boleh Pak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Nyapanya kayak Semangat pagi. YouTuber. Hai guys, gitu ya Semangat Pak. pagi guys yang ada di Zoom. Semoga sehat semuanya aja. Kayak model-model content creator ya, kalau kita tahu semuanya kan, kenapa semuanya harus mulai dengan guys ya. Saya juga bingung kenapa. By the way, thank you. Perkenalannya tadi, Intan. Saya Nahason. Hari ini saya mau share sedikit pengetahuan saya tentang how to create content dan gimana sih caranya menjadi content creator. Tapi ini hanya sedikit dari tips. Saya nggak ngajarin gimana caranya menyapa audiens kayak, hi guys, hi internet, hi IG people, hi DG people, hi Zoom folks. Saya nggak ajarin tentang kayak gitu karena itu akan lebih ke personanya nanti masing-masing. Nanti kita ada belajar di dalam. Saya sendiri udah tertarik dengan dunia content creator itu sejak 2003. Cuma sayangnya saya nggak jadi YouTuber. Kenapa ya? Kok bisa dari 2003 saya udah suka dengan content creator ya? Saat itu 2003 itu lagi tenar-tenarnya semua orang buat artikel dan website. Jadi SEO master. Akhirnya saya mendalami namanya web designer sama programmer. Tapi saya sendiri mulai pelajari tentang konten di internet, konten itu mulai 2005. Jadi singkat cerita ya sampailah sekarang ini. Akhirnya gimana sih bikin konten? Ternyata kita udah bisa bikin konten, tapi kok gitu-gitu aja. Siapa sih kok nggak kayaknya kok nggak ada followersnya, nggak nambah-nambah, kok kayaknya nggak reach mana-mana. Nah, akhirnya itu yang membuat saya lebih pengen mempelajari lebih dalam tentang digital marketing, dan saya lebih happy di digital marketing daripada jadi seorang content creator gitu ceritanya. Tapi ya ini yang akan saya share tentang content creator. Lanjut ke materi saya, how to create content. Saya mau mulai dari basic understanding yang paling awal. Saya ada 3 basic understanding, maksudnya adalah pemahaman yang harus kita tahu banget sebagai content creator. Yang pertama, nggak ada yang instan, ya. Kita harus tahu membuat konten itu nggak bisa instan lah. Biarin aja lah yang instan tuh cuma Indomie sama kopi ya, saset. Karena sesuatu yang instan tuh pasti nggak sehat, dan kalaupun kita bisa meng-create konten dan instantly bisa go viral, belum tentu itu akan membuat kita menjadi punya influence. Jadi ini pemahaman yang pertama yang harus kita semua sepakati. Karena sesuatu yang instan itu juga nggak sehat, ya sama lah kayak kalau konten instan atau jadi content creator instan itu nggak sehat. Oke. Lalu pemahaman yang kedua yang basic adalah kita harus tahu
sebentar kok nggak bisa di slide. Nah, kita harus tahu bahwa ada kesempatan besar di dunia digital. Kalau dilihat di sini ya, 3,5 jam rata-rata orang Indonesia tuh spending waktunya tuh di sosial media setiap hari. Dari total 8,5 jam mereka terkonek di internet. Berarti dengan kata lain, banyak banget kesempatan konten itu bisa dilihat sama orang. Berapa juta orang di Indonesia dan berapa lama mereka spending di internet, ya kan? Nah, ini data sebelum COVID. Bayangin sekarang kalau lagi COVID, semua orang ada di internet dan total social media user di Indonesia pun ada sekitar 91 juta menurut statista.com. Ya, jadi kita harus tahu, understand gitu loh. Oh, volumenya ini ada besar, kesempatannya besar nih supaya konten kita tuh bisa spreading kemana-mana gitu. Mereka ngapain aja sih orang di internet itu, orang di sosial media, ya mungkin semua di sini juga melakukan hal yang sama. Ngapain aja sih di Instagram, sekarang kebanyakan mungkin pakai Instagram ya. Ngapain aja sih di Instagram? Paling scroll, terus ya itu kita sebutnya scroll, watch, read, ya baca caption. Kalau dibaca, biasanya image duluan yang dilihat, fotonya bagus nggak, videonya menarik nggak, kalau nggak ya udah scroll, lanjut kan. Lalu kalau mereka tertarik ya mereka komen atau likes. Tapi yang paling deep adalah yang membuat lebih viral dan lebih spreading lagi itu adalah ketika konten itu di-share dari orang yang satu ke orang yang lain. Gimana caranya? Nah, itu harus benar-benar kita pahami nanti di bagian yang segmen yang kedua. Yang ketiga, basic understanding yang ketiga adalah, ini saya garis bawah ini. Publishing konten itu di sosial media atau di digital marketing channel itu great way to get people talking about you. Mungkin di sini kita harus pahami nih, great way people talking about you. Ya. Jadi waktu kita publishing konten itu kita harus benar-benar siap terhadap respon apa yang akan diberikan audiens kita tentang konten apa yang kita publish. Kalau konten itu bagus, mengedukasi, mungkin audiens kita ada yang merasa, wah itu bagus. Tapi mungkin teman-teman di sini pernah dengar, pernah nonton satu konten dari beauty YouTuber, saya lupa namanya siapa. Dia yang kemarin sempat bikin video, masukin campur air mineral, lalu dimasukin di air purifier. Ada yang tahu nggak? Ada yang nonton nggak? Dia kesannya mau ngasih tips tentang gimana caranya supaya COVID itu hygiene lah ruangan. Padahal dia nggak ada nih basic dari informasinya ini, kurasi dari kontennya ini yang benar-benar bahwa ini aman gitu loh. Nah, jadi dia harus responsibel terhadap respon balik dari audiensnya dia. Kalau yang nggak tahu sih akan mikir, oh iya benar juga ya, itu kan antibakteri ya, otomatis udara di ruangan kita jadi bersih. Tapi untuk orang yang tahu, dia akan bilang, sorry, ntar dulu, lu kayak gitu cara lu salah. Kayak gitu bisa bahaya, karena itu antibakteri itu untuk bagian luar. Kalau untuk sampai masuk ke dalam paru-paru kita, ya of course itu akan bahaya. Nah, bermacam-macam respon yang akan diberikan sama kita tentang konten yang kita publish. Nah, di situ kita harus siap. Kalau kita nggak siap, wah susah. Apalagi yang konten positif aja ini ya, responnya kadang-kadang nyelkit ya, apalagi yang negatif, ya kan? Yang negatif ya udah ketangkep by the way ya, beritanya pagi ini. Mungkin udah pada tahu, yang negatif udah ketangkep pagi ini, ya begitulah intinya. Setiap konten yang kita publish, kita harus siap sama responnya. Kalau nggak siap, itu akan dampak ke kita sendiri. Pertama, kita jadi nggak pede. Kedua, kita bisa jadi drop. Bahkan bisa sampai yang tahapnya yang paling mengerikan adalah bunuh diri. Kalau kita lihat di Korea, banyak banget yang kayak selebgram, itu bunuh diri. Cuma gara-gara apa? Hidung lu kurang mancung. Oh my God, gitu doang. Kenapa bisa cuma gara-gara hidung kurang mancung terus jadi bunuh diri gitu kan? Kelihatannya sepele, padahal dia cuma posting fotonya dia terus dengan caption apa. Akhirnya orang ngomong kayak gitu. Nah, itulah sosial media. Konten di sosial media dan di dunia digital. Banyak netizen yang memang ada yang kita bisa bilang followers, ada yang kita bisa bilang haters. Nah, cuman semuanya itu sama.
Jadi diri kita sendiri harus menentukan siapa kita. Nah, masuk lagi ke caranya menjadi content creator. Ini, kita harus define kita itu siapa, ya. Terus konten yang kita sajikan itu seperti apa? What you do? Kita bisa buat, apakah kita buat tentang edukasi, apakah kita buat tentang daily life, atau bisnis, atau apapun, tentang active lifestyle, apapun. Lalu, who is your audience itu matters. Kenapa? Kita maunya audience kita itu siapa? Yang pasti harus berkaitan dengan konten apa yang akan kita buat. Jadi, kalau misalkan kita mau audience kita adalah orang-orang yang suka lari, otomatis konten yang kita buat harus tentang olahraga lari. Gimana caranya nge-gym, gimana caranya workout-nya seperti apa, gimana caranya mula-mula untuk belajar lari 5 kilo, belajar lari 10 kilo. Itu yang harus kita buat, konten tentang itu. Memang, awalnya nggak akan perfect semua konten itu, tapi dengan berbagai macam trial, pasti akan ngembang sendiri. Terus, what is your goal? Ini penting juga. Kenapa? Kita harus tentukan goal kita apa. Kalau goal kita cuman punya banyak followers, saran saya, mending beli aja. Kenapa? Karena lebih murah dan nggak capek. Tapi kalau goal kita supaya punya influence, maka beberapa hal yang berhubungan dengan konten yang kita produksi harus kita benar-benar dalami. Maksudnya dalami itu adalah kita benar-benar belajar untuk tahu banget, deep banget knowledge-nya tentang apa yang kita mau bahas itu. Jadi, kita harus keep in mind, sebagai content creator, kita itu adalah, persona kita adalah audience interest kita. Sampai sini, nangkep nggak nih? Kita itu adalah audience interest kita. Jadi bukan audience kita yang membentuk kita, tapi kita yang harus membentuk audience kita. Paham nggak sampai sini? Ini yang harus kita benar-benar keep in mind. Kenapa? Iya, karena kebanyakan orang berpikir audiensnya yang mempengaruhi dia. Karena kebanyakan orang terpengaruh sama audiensnya. Kak, bikin ini dong, Kak. Kak, bikin ini dong. Bikin review ini dong. Why? Kenapa harus? Kak, bikin TikTok dong. Wow, kenapa harus TikTok? Harus begini-begini gitu. Kak, TikTok ubur-ubur. Aduh, come on. Padahal tadinya dia tentang lifestyle. Apakah TikTok masuk lifestyle? Bisa jadi. Ya udah, akhirnya dia TikTokan. Tapi balik lagi, kita mau audiens kita seperti apa? Kalau audiens kita memang bukan golongan TikTokers, berarti kita nggak usah bikin TikTok. Itu aja. Jadi kita memang harus benar-benar keep in mind, you are your audience interest. Lalu kita masuk ke step dimana kita gimana mau create konten. Kalau kita mau create konten, hal yang paling pertama yang kita perlukan itu pasti adalah ide. Benar nggak? Yes. Untuk dapat satu ide, kita perlu masukan, perlu contoh. Ya. Nah, gimana caranya kita dapat masukan, kita dapat ide, dan kita dapat contoh itu? Yang pertama, kita perlu mendapatkan yang namanya insight. Ya, apa itu insight? Insight itu ya kayak sesuatu yang kita pelajari lah. Jadi dalam membuat konten, kalau di sini ya, insight itu dalam membuat konten yang benar-benar selaras dengan audience target kita, kita harus tahu apa yang sedang terjadi di industri yang kita jalani. Maksudnya, industri yang kita jalani, misalkan kita adalah, anggaplah kayak Erafone ya, kita adalah perusahaan gadget, retail multi-brand. Berarti kita harus tahu industri apa yang sedang terjadi di industri telepon, handphone, smartphone sekarang. Siapa sih yang lagi ngetrend? Siapa sih itu P40? Siapa sih itu Realme? Siapa sih itu? Dan lain-lain lah, macam-macam. Dan apa yang baru apa yang akan coming? Itu harus kita benar-benar dapat dulu. Kapan dia launch? Dari mana kita bisa dapat itu? Kita dapat itu semuanya dari internet. Kita harus rajin buka sosmed, baca berita, terus gunakan tools, ada sih toolsnya, ya macam-macam ya, ada social media listening. Tapi yang paling gampang itu kita bisa gunakan tools kayak yang saya kasih contoh di sini, ini adalah Google Trends. Google Trends ini kita bisa lihat, kita bisa cari apa yang sedang trending selama 30 hari terakhir, menurut kategori yang kita pilih. Nah, kalau di sini saya kebetulan kategorinya adalah beauty and fitness.
Kenapa? Saya tuh lagi iseng, biasa, nyari kategori beauty. Soalnya kita lagi ada face shop. Ada face shop ya, Kak? Betul. Jadi saya pengen tahu nih, kira-kira 30 hari belakangan yang lagi trending di internet itu apa sih? Kalau kita lihat trending topiknya ya itu tentang face, tentang skincare, ada jerawat lah, masker lah. Tapi yang pasti di sini ya, masker yang search query sini, ini bukan masker yang buat ini ya, yang sensi itu ya, bukan. Karena ini produk kategorinya aja beauty, masker ini pasti masker yang buat muka itu kayak lebih glowing, ya, kau tahu. Ya, intinya gitu. Kita harus cari insight. Insight ini akan jadi pondasi supaya konten kita bisa menarik buat audiens kita nanti yang lihat. Jadi yang pertama itu kita cari idenya melalui yang namanya insight tadi. Terus yang kedua, kita harus bisa lakukan yang namanya audience targeting. Audience targeting ini kita lakukan supaya audiens yang kita bisa membentuk audiens yang relevan buat kita, kayak yang tadi saya sempat sounding sebelumnya. Relevan ini maksudnya sesuai dengan profil kita, sesuai dengan persona kita. Nah, tapi sekarang lebih mengarah kepada hasil konten, apa yang kita sajikan, dan ini buat siapa target audiens itu. Jadi, kontennya kita mau buat seperti apa, kita mau sajikannya ke siapa, dan seperti apa. Kepada laki-laki atau perempuan, usia berapa. Nggak mungkin kita kasih konten cara, misalkan saya food blogger, nggak mungkin saya, atau cook blogger lah, nggak mungkin saya ngasih konten tentang gimana caranya membuat bolu, tapi audiens saya umur-umurnya kayak umur 6 sampai 10 tahun misalkan. Masuknya ke segmen-segmen gitu kan nggak nyambung, mereka nggak akan bikin bolu anyway. Atau saya tulis tentang gimana caranya kayak motor lah ya, gimana modif motor. Tapi segmennya saya lebih banyak perempuan, kayaknya agak susah ya kalau modif motor perempuan ya. Ya mungkin harus mix kali ya gitu. Jadi kita harus tahu juga, dan umurnya harus seberapa. Kalau umurnya 40-50 tahun mungkin ngomongin modif motor mereka mikir apaan sih? Tuh masih nyicil juga motornya gitu kan. Bisa aja ngomong kayak gitu ya kan. Ya makanya kita harus benar-benar tahu siapa audiens kita targeting. Itu kita perlukan, itu kita perlu tentukan lebih dahulu sebelum kita buat konten. Jadi supaya bisa precisely gitu konten kita masuk ke audiens kita, dan ini akan mempengaruhi kita punya growth, kita punya reach, karena algoritma dari sosial media sendiri itu sudah ada tuh. Misalkan mungkin teman-teman di sini bisa lihat ya, kalau di Instagram kita lihat explore-nya ya. Explore itu adalah apa yang sering kita lihat, apa yang kita tertarik sebenarnya di situ. Benar nggak? Kalau sering lihatnya Instagramnya itu sering search yang berhubungan sama TikTok, pasti deh dia explore-nya isinya TikTok semua. Kalau dia sering search kayak handphone di search Instagram, akhirnya di explore-nya itu semua tentang handphone mostly. Nah, itulah cara sosial media, khususnya Instagram. Saat kita benar-benar mau bikin, kita mau targeting nih, gue mau orang-orang yang suka handphone. Berarti kita harus bikin kontennya sustain tentang handphone atau tentang gadget. Akhirnya kita akan bisa masuk di explore tersebut. Kalau nggak akan masuk. Gitu. Jadi inilah pentingnya audience targeting. Yang ketiga, ini adalah create kontennya. Nah, gimana create kontennya? Ini yang paling, saya bilang paling utama juga, dan paling harus diperhatikan. Pertama, harus original. Jangan ini ya, jangan ngambil konten orang terus diklaim, itu nggak boleh, itu bahaya. Original itu maksudnya dari musiknya, original atau berlisensi, atau kita beli, atau free. Kurasi itu artinya adalah kita mengumpulkan dulu data-data, atau mengumpulkan dulu tadi insight-insight tadi. Misalkan gimana sih caranya bikin kue yang benar kayak gitu kan. Ada dari YouTube-nya ini, YouTube-nya ini, YouTube-nya ini. Tapi kita nggak plek-plek tiru. Tapi kita pelajari dulu. Oh, ini gue bisa nih. Jadi kayak apa ya? Kayak kita lagi bikin rangkuman, tapi beberapa masukan kita jadikan satu. Jadi kita nggak plek-plek jiplak.
Jadi harus original. Lalu topiknya itu harus menginspirasi. Kalau nggak menginspirasi, kayaknya nggak akan menarik ya. Menginspirasi ini juga artinya harus bisa, ya misalkan menghibur, bermutu, dan informatif. Coba sekarang kalau misalkan kita posting tentang iPhone 7 Plus 128, ramai nggak tuh yang lihat? Banyak orang yang audiensnya itu uh, yang targetnya itu adalah orang-orang yang suka iPhone, mereka memang lagi cari tuh iPhone 7 Plus 128. Pasti mereka akan tertarik. Nah, lalu gimana caranya kita menginspirasi mereka? Ya, tulis aja available now, misalkan gitu, di Erafone atau di iBox. Bilang kayak gitu. Harga sekian, langsung ngasih tahu harganya sekian, sekian, sekian. Itu kalau kita mau jualan. Tapi kalau kita mau lebih menyentuh sisi kebutuhan mereka, misalnya orang-orang yang suka foto dengan handphone, berarti kita harus kasih tahu kameranya, speknya segini, begini, begini, begini. Jadi nggak melulu tentang jualan. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan inspiring topic. Lalu kita harus represent something. Kita harus bisa mewakili suatu keadaan, produk, atau campaign yang sedang tren. Misalkan, sekarang keadaannya kita semua work from home. Ya, campaign pun ada yang namanya di rumah aja. Jadi, caption atau apapun yang kita tulis atau konten apapun, kalau bisa kita bisa represent keadaan tersebut. Kecuali kalau keadaannya negatif, jangan ikutan. Kalau kalau keadaannya positif, ya ikutin aja. Ini kalau untuk yang mau bagus ya. Kalau misalkan kayak di rumah aja, orang banyak kan posting tentang COVID gitu ya. Berapa banyak yang mati. Kenapa nggak ngomong gimana caranya supaya orang bisa survive? Gimana caranya supaya kita bisa tetap kreatif? Gimana caranya supaya kita bisa tetap beraktivitas seperti biasa, tetap sehat seperti biasa. Instead of kita ngomong satu hal dari angle yang negatif, gitu kan. Jadi kita harus represent something. Memang kondisinya lagi kayak gini, tapi kita merepresent bahwa kita tuh hal yang positif yang ada di tengah pandemi, misalkan gitu. Lalu, yang keempat adalah responsibly created. Maksudnya itu, konten yang kita buat itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Segala jenis image, video, musik yang tadi saya sebut, dan caption yang terkandung di dalamnya, itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Image, foto sendiri boleh lah. Nah, ini saya di sini nggak ngomong tentang gimana cara fotonya, angle fotonya enggak ya, dan gimana yang bagus, videonya yang bagus kayak gimana sih. Baik lagi, itu bagus atau enggak, itu adalah selera. Jadi yang bagus menurut saya belum tentu bagus menurut teman-teman. Yes. Yang menarik buat saya belum tentu menarik buat teman-teman. Baik lagi, kita adalah audiens misalkan, audiens yang berbeda targetnya. Atau kalau misalkan di sini ada yang content creator juga, ya mungkin udah tahu gitu loh, gimana caranya meng-create sesuatu yang menarik. Dan udah tahu gimana caranya membuat sesuatu itu pasti perlu, ya namanya, ya kita bisa pertanggungjawabkan. Dari image-nya, kalau kita ambil dari source yang free, kita harus sampaikan kalau itu free image, source-nya di mana. Kalau kita mau repost postingan orang, anggaplah postingannya influencer, biasanya kita harus izin dulu sama orangnya, izinnya gitu. Atau misalkan kita nggak sengaja foto, di belakang kita ada foto anak kecil, nggak tahu anaknya siapa, better jangan, menurut saya gitu. Kenapa? Karena kalau itu anak saya pasti akan keberatan. Gitu. Jadi kita harus menempatkan diri kita itu sebagai apa yang ada di dalam konten kita. Kalau misalkan di dalam konten kita itu ada hal yang ibaratnya melanggar hukum, better jangan dilakukan. Misalkan nih, nyetir mobil, pakai handphone, ngevideoin speedometer, tangannya lagi gini nih, sambil nyetir. Itu jelas melanggar hukum. Nah, tapi banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Tenar nggak? Tenar. Tapi ya balik lagi, audiensnya yang seperti apa. Nah, kalau misalkan ketemu sama orang yang benar-benar profesional dan positif gitu, dia mikir, apa sih ini orang gila banget. Jadi kita negatif kan responnya terhadap hal yang kayak gitu. Ini
nggak bener lah cara kayak gitu ya. Atau kayak kemarin tuh lulus-lulusan coret-coretan gitu kan, di posting di Instagram, rame gitu kan. Akhirnya ketangkep juga, ya kan? Akhirnya ya mereka mempertanggungjawabkan sendiri. Minta maaf lah, emang gampang sih tinggal minta maaf. Cuma ya balik lagi, emang enak minta maaf di sosial media. Iya, pokoknya kita harus benar-benar tahu banget. Kita harus tahu konten yang kita buat itu nggak melanggar norma-norma yang berlaku, adat istiadat, budaya, agama, pastinya nggak melanggar hukum. Dan jangan yang uh, berkaitan dengan sesuatu yang ada aturannya di undang-undang. Jangan coba-coba gitu loh. Kenapa? Kalau ada orang iseng, kita bisa kena. Oke, kita lanjut lagi. Itu tadi caranya membuat konten. Lalu, sekarang kalau kita udah buat konten, kita pasti mau dong konten kita bisa spreading. Benar nggak? Yes. Ini yang saya sebut namanya growth hack. Ini kalau misalkan di sharing content creator, biasanya nggak akan disebutin. Nanya, bro, followers lu banyak, kok engagement lu bagus sih? Kok lu punya ini audience kayaknya bagus banget sih? Mereka bilang, ya gitulah bro, ya namanya usaha ya. Membuahkan hasil, ya kan? Rajin-rajin aja bikin konten. Bener, rajin-rajin bikin konten itu salah satu poinnya. PD itu juga salah satu poinnya. Tapi tanpa kita melakukan growth hack, itu nggak akan bisa spreading secara cepat. Bedakan antara growth hack sama beli followers. Ini beda ya. Kalau mau followers banyak, beli followers sekarang, itu akan drop dalam waktu 1 hari. Kenapa? Karena Instagram udah tahu kita beli followers. Followers itu nggak ikut kita karena apa-apa. Biasanya gitu. Dan kita akan susah untuk terverifikasi oleh Instagram. Ya. Dan malu juga kali beli followers. Jadi, growth hack di sini adalah tentang bagaimana kita supaya konten kita lebih spreading, atau yang saya bisa sebut di sini adalah amplifying konten kita. Your content need marketing effort dan cost, saudara-saudara. Jadi nggak ada yang gratis di sini. Oke? Tapi balik lagi, seberapa besar cost yang kita mau keluarkan, itu harus kita benar-benar matang dulu. Makanya tadi di awal saya bilang, kita harus tentukan dulu goals kita tuh mau apa, audience kita mau seperti apa. Ya, kita bisa lakukan yang namanya amplifying konten kita atau profile kita dengan cara kita collaborate. Collaborate itu ya kita kolaborasi lah dengan influencer lain, dengan brand lain, atau institusi. Kalau teman-teman di sini ada yang tahu Eraspace, kita beberapa kali kolaborasi dengan institusi dan company lain. Contohnya ya, dari bulan Desember, kita tuh udah kerjasama sama Citylink, kerjasama sama Garuda, Mini Cooper, BMW. yang terakhir BMW. Ya, nah, ada yang tahu tuh. Dan sekarang followersnya udah berapa? 10.000. Padahal baru mulai kapan? September akhir. Iya. September akhir lah baru mulai. Sekarang udah 10.000 lebih. Dan sekarang kita sendiri juga cukup berat gitu loh buat bisa menghandle model-model customer-nya ya. Ya namanya online ya, customer gimana sih? Ya, inilah kenapa kita collaborate sama influencer, brand sama institusi itu penting. Itu akan membantu kita untuk bisa boost kita punya profile dan boost kita punya message. Yang kedua, kita lakukan yang namanya digital marketing. Nah, digital marketing ini tricky, very tricky. Di Instagram itu ada yang namanya sekarang grow your audience, benar nggak? Kalau misalkan pakai business profile. Atau dulu namanya sponsor. Tapi kalau kita lakukan langsung native dari Instagram, kita itu hanya akan boosting yang namanya post. Bagus apa enggak? Oke untuk awal-awal. Tapi kalau untuk deep itu nggak oke. Kenapa? Karena itu hanya untuk awareness. Jadi ada beberapa tahapan di sini untuk digital marketing. Saya sebutin aja. Ada namanya, kita kenal lagi namanya AIDA. AIDA itu awareness, interest, decision,
AIDA, action. 5 ya? 4 ya? AIDA. AIDA, ya 4, sorry. Jadi, awareness, interest, decision, action. Awareness itu ya gimana kita bisa spreading. Setelah kita spreading, tentu ada yang namanya interest. Apakah orang udah tertarik sama konten yang kita buat? Kalau dia udah tertarik, dia biasanya akan lumayan masuk tuh ke profile kita. Nah, itu yang dilakukan sama Instagram Boost atau Facebook Boost. Lalu, ada yang di sini yang namanya decision. Decision ini adalah lebih ke engagement. Biasanya kalau ada review atau apa, ini udah lebih deep funnel-nya. Lalu action ini adalah ya udah dia follow atau dia beli produk yang kita tawarkan, itu aja. Jadi kita harus paham dulu digital marketingnya ini. That's why kenapa saya akhirnya tertarik ke digital marketing, karena digital marketing ini lebih luas daripada creating content. Dengan kita tahu digital marketing, akhirnya kita bisa create konten. Tapi balik lagi, biasanya kalau orang digital marketing nggak mau terlalu spreading kontennya. Biasanya ya, kecuali sih. Oke. Terus yang ketiga, giveaway-nya, Kak. Pasti semua tahu dong ada giveaway. Ini penting banget. Penting banget. Karena memang nggak ada yang gratis di dunia ini. Giveaway itu, mau apapun itu bentuknya, yang penting kita tahu audiens kita siapa. Misalkan nih, saya waktu itu personal di IG saya pernah bikin giveaway, tapi sekarang udah saya delete postingannya. Saya kasih giveaway itu untuk voucher misalkan gitu ya. Voucher di bengkel gitu ya. Karena saya lagi tadinya mau coba ya punya audiens yang suka otomotif lah gitu ya. Suka mobil gitu ya. Voucher buat ke bengkel. Vouchernya lumayan kayak ganti oli sama spare part itu dapatnya 20% gitu kan. Dan giveaway itu. As simple as that. Lalu akhirnya lumayan nih, ada yang follow, ada yang tahu. Cuman karena saya sedikit curang, ya, saya akui nih saya sedikit curang. Saya audiensnya saya nggak batasin cuma di Jakarta doang. Karena saya mau broad ceritanya nih, mau banyakin dulu nih growth-nya. Sebenarnya itu nggak bagus. Karena saya cuma trial doang sih, dapatnya banyak apa enggak. Ternyata dapatnya banyak. Waktu itu saya langsung growth sekitar 5.000 followers lebih. Akhirnya ya udah, saya lakukan yang namanya raffle, comment picker kayak yang kita lakukan biasa di Eraspace atau di Erafon. Akhirnya ya udah, dapet tuh orang. Kita kasih beneran. Tapi kalau orangnya di luar negeri, oh sorry banget, ini hanya untuk di Indonesia, sorry banget ya guys. Ya itu balik lagi ya. Kalau kita sudah tahu, karena kita sudah siap sama respon yang akan diberikan audience, dan kita bisa responsibel terhadap itu, go ahead. Tapi kalau belum siap, jangan. Ya, karena saya sudah siap, audiens yang di luar itu pasti akan ngomel-ngomel, ya mau gimana. Kita bisa bilang, gue nggak tahu, waktu gue targeting, ya gue namanya juga selebgram baru, gitu ya, misalkan. Tapi ya, anyway, ini bukan cara yang benar ya, ini direkam lagi, sorry. Ya, tapi giveaway something yang bisa ngangkat. Kita juga kerjasama bareng This is April, untuk Eraspace. This is April itu adalah kenapa kita kerjasama sama mereka. Kita mau, kita punya audiens juga ada yang cewek-cewek lah. Cewek-cewek yang kekinian lah, yang suka kayak fashion. Karena Eraspace sendiri bukan cuma nawarin device kan, dia ada produk-produk lifestyle. Dan itu berhubungan sama, lebih erat hubungannya sama yang namanya fashion. Jadi, giveaway ini perlu banget memang kerjasama. Oke, lalu ini yang terakhir dari konten yang saya sampaikan hari ini. Monitoring. Ini susah-susah gampang. Karena saya sendiri sampai sekarang masih belajar. Kita harus bisa banget monitor seberapa banyak numbers yang kita dapat. Biasanya kita mikir, wah impression-nya jutaan tuh. Wah followersnya, likes-nya ribuan tuh. Wah, growth-nya bagus nih. Tapi jangan senang dulu sama numbers. Kita harus tahu audiensnya siapa. Kan kayak tadi, konten yang kita mau sajikan, kan kita harus tahu dulu target audiens kita. Mana yang kira-kira efektif. Balik lagi, kalau kita mau benar-benar deep down, ngukurnya, kira-kira mana yang paling bagus. Kita bisa lihat nanti postingan kita saat kita posting tentang iPhone 7 Plus misalkan. Kita harus benar-benar bisa ngukur nih, monitoring. Jadi, digital marketing apa yang kita pakai.
Ya, impression mungkin bisa tinggi, tapi itu semua numbers. Reach bisa tinggi, tapi itu semua numbers. Profile visit yang kita mungkin bisa tinggi, tapi itu semua numbers. Yang harus kita perhatikan lagi adalah seberapa engage sih kita sama audiens kita. Itu yang pertama. Dan seberapa related sih audiensnya yang terbentuk gitu loh. Terus kalau misalkan kayak social media traffic kita itu bakal bisa ngasih traffic nggak? Misalnya kita punya website. Teman-teman di sini mungkin ada yang tahu, kemarin kita ngelakuin yang namanya flash order di iBox. Kita buka 1 jam buat orang order iPhone atau iPad ya. Nah, kita buka selama 2 jam, tapi sayangnya 1 jam kita harus tutup. Kenapa? Karena yang register udah kebanyakan. Kalau nggak bisa di follow up sama WhatsApp, nanti malah jadinya membludak, malah jadinya bahaya. Gitu kan. That's why. Jadi, kalau kita bilang lagi, berarti audiensnya iBox itu sudah terbentuk. Dan memang numbers-nya itu nggak bohong. Tapi, ya balik lagi, walaupun numbers-nya nggak bohong, kita harus tetap lihat seberapa efektif. Efektif itu balik lagi ke KPI kita. KPI kita apa sih maunya? Kita mau awareness aja kah? Kita mau membuat interest aja kah? Kita mau buat orang decide to buy kah? Atau kita membuat orang action? Sampai sedip apa? Misalkan cuma awareness doang, ya udahlah, numbers of impression sama reach udah oke. Udah cukup lah. Kalau sampai interest ya berarti sampai ke profile visit. Harus dilihat seperti apa. Terus kalau misalkan sampai ke decision, ya udah itu akan ngaruh sama kita punya audience growth. Ya. Terus kalau udah sampai ke action, berarti udah sampai yang namanya conversion. Dan conversion ini yang paling penting. Kenapa? Kalau sekarang kita ngomongin di retail, nggak mungkin kita ngeluarin biaya tanpa memikirkan return of investment-nya. Benar nggak? Yes. Oke. Jadi ya sekian aja. Ini sedikit ilmu yang saya punya, yang saya bagikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat.